Terima kasih teman-teman Anda yang senantiasa mendukung channel ini dengan berlangganan channel ini. Satu video ini saya khususkan untuk Anda yang sudah berlangganan channel ini teman-teman, sebagai ucapan terima kasih dan sekaligus juga sebagai satu dorongan semangat khususnya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang terpuruk. Anda ingin segera bangkit dari keterpurukan Anda. Saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana saya mampu bangkit dari keterpurukan dengan menciptakan ketenangan batin. Mungkin materi ini sudah pernah saya singgung sebelumnya di video saya sebelumnya ya, tetapi saya tidak menyampaikannya secara detail. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman itu secara detail kepada Anda. Untuk bangkit dari keterpurukan teman-teman, kita ternyata perlu menciptakan yang namanya ketenangan batin. Nah, kondisi ketenangan batin ini saya dapatkan tidak mudah, melalui banyak tahap, melalui pemikiran yang benar-benar mendalam. Namun hingga pada akhirnya saya mampu menciptakan ketenangan batin itu, dan kemudian sedikit demi sedikit, satu persatu solusi itu datang. Jalan keluar itu saya temukan, hingga pada akhirnya keadaan mulai berubah, kondisi mulai membaik. Ya, sekali lagi yang harus kita ciptakan adalah ketenangan batin. Ketenangan batin ini dulu teman-teman saya ciptakan melalui meditasi. Tidak mudah saya melakukan meditasi, mengingat situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan saat itu. Kita tahu teman-teman bahwa untuk melakukan meditasi, kita membutuhkan tempat yang nyaman, tempat yang sepi, tempat yang hening. Dan saya tidak memiliki tempat untuk itu. Apalagi pada saat itu suasana sedang dalam pandemi. Akhirnya di tengah situasi kondisi yang tidak menentu saat itu, kondisi terpuruk, tidak ada pekerjaan, penghasilan sangat minim, saya akhirnya mulai menemukan ide-ide dan mulai menerima saran-saran dan masukan, terutama dari guru-guru saya. Saya mulai dengarkan apa yang mereka sampaikan, dan ternyata yang disarankan adalah saya harus menciptakan keheningan dalam batin saya. Jika kamu tidak bisa melakukan meditasi, maka cukup lakukan hening dalam dirimu. Kurang lebihnya sarannya seperti itu. Lalu kemudian singkat cerita saya melakukan hening teman-teman. Hening ini yang kemudian saya sebut sebagai meditasi versi saya ya. Ada 3 tahap yang saya lakukan untuk bisa menciptakan keheningan ya, hingga pada akhirnya saya mampu menciptakan ketenangan batin tadi. Yang pertama, saya melakukan meditasi nafas atau meditasi pernafasan. Saya tidak mencari tempat yang sunyi atau tempat yang sepi teman-teman, tetapi saya lakukan di mana saja ya, pada saat situasi memungkinkan. Yang sering saya lakukan adalah di kamar mandi saat hendak pergi mandi. Jadi saya tambahkan waktu 1 hingga 2 menit sebelum saya mandi. Ketika saya sudah berada di kamar mandi, itu saya melakukan meditasi pernafasan. Saya lakukan dengan berdiri karena situasinya berada di kamar mandi. Meskipun sekali waktu saya pernah juga melakukannya di tempat lain ya, dalam posisi duduk ya, tetapi bukan pada posisinya yang paling penting teman-teman. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan suasana hening dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yang harus kita lakukan untuk meditasi pernafasan adalah kita fokus pada nafas kita. Lakukan selama 1 atau 2 menit, kita mengatur pernafasan kita. Menghirup udara dari hidung, ya, tarik, ya, cukup dalam, kemudian hembuskan melalui mulut Anda. Lakukan ini secara berulang, ya, tanpa tergesa-gesa, senyaman mungkin, serileks mungkin. Fokus pikiran Anda ada pada bagaimana Anda menarik dan menghembuskan nafas Anda. Jangan pikirkan hal lain, jangan dengarkan hal lain ya. Jika memang Anda mendengar sesuatu, biarkan sesuatu itu Anda dengar ya. Jika mungkin terlintas dalam pikiran Anda sesuatu, biarkan pikiran itu terlintas. Tetapi fokus dan konsentrasi Anda harus ada pada bagaimana Anda menarik nafas. Rasakan Anda menarik nafas ya. Jadi fokus Anda hanya pada pernafasan Anda, bagaimana Anda menghirup udara, kemudian menghembuskannya. Nikmati itu teman-teman, nikmati ya, nikmati. Semakin lama Anda akan mulai bisa menemukan
ritmenya, menemukan irama dan juga pola, Anda mulai akan bisa menguasai pernafasan Anda. Nah, ini Anda lakukan beberapa hari, hingga Anda benar-benar sudah nyaman dengan kegiatan ini. Hasil yang Anda peroleh dengan meditasi pernafasan ini, teman-teman, ternyata kita akan jauh memiliki perasaan yang lebih tenang, ya. Perasaan cemas, khawatir, ya, perasaan deg-degan. Itu sedikit demi sedikit mulai tergeser, mulai hilang. Ya, dengan kata lain, kita mulai merasakan ketenangan, ya. Nah, berikutnya teman-teman, ketika kita sudah terbiasa melakukan kegiatan tadi, meditasi pernafasan, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya tingkatkan dari meditasi pernafasan ke meditasi syukur. Lagi-lagi, jika Anda tidak memiliki tempat yang cukup nyaman untuk bermeditasi, tidak memiliki tempat khusus, ya, tempat yang hening, tempat yang suci, itu tidak perlu khawatir, teman-teman. Jangan jadikan itu sebagai hambatan atau penghalang. Saya melakukannya dengan memanfaatkan saat-saat saya sedang santai, ya. Jadi ketika Anda sedang bersantai, Anda bisa lakukan meditasi syukur. Waktunya juga tidak ada patokan khusus. Anda bisa lakukannya 1 menit, 2 menit, mungkin bahkan 5 menit, 10 menit. Tergantung seberapa Anda mampu menikmati kegiatan meditasi syukur Anda. Ya, caranya adalah kita menggunakan atau mengefektifkan kondisi santai kita atau saat-saat santai kita. Saya biasanya melakukannya pada saat saya minum teh atau minum kopi di pagi hari, ya, atau mungkin sedang duduk santai. Karena waktu itu memang tidak ada pekerjaan, ya, alias menganggur, jadi lebih banyak waktu untuk bersantai. Nah, itulah yang saya manfaatkan untuk melakukan meditasi syukur. Pada saat pagi hari minum kopi atau minum teh, maka manfaatkan itu untuk melakukan meditasi syukur. Lakukan sendiri, teman-teman, ya. Pastikan bahwa Anda sendirian, tidak sedang minum teh atau minum kopi dengan orang lain atau dengan teman. Intinya Anda menyendiri, Anda sendiri. Kemudian juga jangan sembari Anda membaca koran atau mendengarkan musik, atau mungkin Anda sembari bermain handphone, ya. Kalau mungkin Anda mempunyai kegiatan merokok, tidak ada salahnya, ya, Anda sembari merokok. Ini bukan berarti saya menganjurkan merokok, tidak, ya. Ini untuk Anda yang mungkin memang punya kebiasaan merokok, ya. Nah, ini tidak masalah Anda minum kopi atau minum teh sembari merokok, sembari tadi melakukan meditasi syukur. Yang harus kita lakukan adalah kita fokus konsentrasi pada segala hal yang masih bisa kita syukuri. Jika pada meditasi pernafasan kita fokus pada nafas kita, maka dalam meditasi syukur kita mensyukuri semua hal yang saat ini masih kita miliki. Jangan berpikir sesuatu hal yang belum kita miliki atau yang tidak kita miliki. Tujuan dari meditasi syukur ini adalah agar kita lebih dekat kepada Tuhan, agar kita mulai menyadari dan memahami bahwa masih ada Tuhan dalam batin kita, hingga pada akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan itulah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Yang kita miliki, yang hendak kita minta, itu sumbernya adalah dari Tuhan. Kegiatan syukur ini akan lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Secara berangsur-angsur, secara pelan-pelan, kita akan mulai menyadari dan menerima kehadiran Tuhan dalam hati kita. Kita akan menyadari bahwa, oh, Tuhan masih baik. Tuhan masih berkenan ternyata terhadap saya. Ya, itu tujuannya. Balik lagi ke meditasi syukur. Syukuri semua hal yang masih Anda miliki. Ketika Anda sembari minum teh, mungkin sembari merokok, syukuri. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, masih bisa minum teh. Ya, Anda masih bisa merokok. Syukuri semua hal baik yang masih bisa Anda lakukan. Mungkin Anda melihat di pergelangan tangan Anda masih ada gelang, mungkin syukuri. Mungkin Anda melihat di jari Anda masih ada cincin. Syukuri, terima kasih Tuhan, Engkau masih izinkan hamba memiliki cincin ini. Ucapkan, teman-teman, dalam hati Anda. Ucapkan lirih juga tidak masalah, karena Anda sedang sendiri, ya kan? Mungkin Anda melihat mata Anda ke depan, Anda melihat ada sepeda motor
terima kasih Tuhan, hamba masih memiliki sepeda motor. Anda mungkin melihat ke lantai Anda masih dalam kondisi bagus, terima kasih Tuhan, masih Engkau beri tempat tinggal. Meskipun Anda sedang terpuruk, mungkin Anda kehilangan pekerjaan, mungkin Anda sedang bangkrut, mungkin Anda habis ditipu orang, ya, mungkin Anda proyek Anda gagal, panen Anda mungkin gagal panen. Abaikan semua tadi teman-teman ya. Kegagalan-kegagalan Anda, masalah-masalah Anda, itu abaikan. Fokus kepada sesuatu yang masih bisa Anda syukuri. Yang mungkin Anda kehilangan mobil, kehilangan motor, barang-barang mungkin disita, abaikan itu. Ya, yang sudah tidak Anda miliki, sudah abaikan, lupakan. Fokus kepada yang masih Anda miliki. Meskipun Anda tidak memiliki apapun, tapi fokus pada apa yang masih Anda miliki. Syukuri semua itu. Terima kasih Tuhan masih bisa bernafas dengan baik. Terima kasih Tuhan masih sehat. Terima kasih mata saya masih bisa melihat dengan baik. Terima kasih Tuhan pendengaran saya masih normal. Ya, apapun yang masih Anda miliki saat ini. Anda melihat anak-anak sedang bermain, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan anak-anak yang lucu, anak-anak yang baik. Istri Anda mungkin tiba-tiba datang dari pasar, terima kasih Tuhan, Engkau masih izinkan hamba memiliki pendamping yang baik. Ya, menangkap teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu pada saat kondisi sedang terburuk. Dan hasilnya dari kegiatan meditasi syukur ini, saya benar-benar bisa merasakan bahwa oh iya, Tuhan masih sangat baik. Disitulah ketenangan batin mulai tercipta teman-teman. Mulai lega, oh iya masih ditemani Tuhan. Oh iya masih ada Tuhan yang mendampingi saya meskipun saya tidak punya apa-apa. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu maha segalanya. Artinya saya menjadi lega, saya menjadi plong. Karena Tuhan mampu melakukan apapun. Ya, ketika kedekatan batin kita ya dengan Sang Ilahi itu sudah semakin kuat teman-teman, maka saya lanjutkan ke langkah yang ketiga. Ya, sekali lagi Anda bisa melakukan meditasi syukur ini ya sejauh Anda sudah mampu untuk menikmatinya. Ketika Anda sudah mulai menemukan Tuhan dalam hati Anda, maka Anda boleh langsung melanjutkan ke meditasi yang ketiga, yang saya sebut sebagai meditasi visualisasi. Meditasi visualisasi ini teman-teman penting ternyata untuk membawa kita kepada perubahan kehidupan, bangkit dari keterpurukan. Guru saya pernah mengatakan kepada saya, mintalah kepada Tuhan hanya pada saat kamu percaya bahwa Tuhan itu akan mengabulkan. Jika kamu tidak percaya Tuhan mengabulkan, maka jangan meminta. Nah, dari perkataan itu kemudian muncullah meditasi syukur, meditasi visualisasi. Untuk membentuk sebuah kepercayaan, maka kita perlu tadi menyadari kehadiran Tuhan. Meditasi syukur tadi ternyata mampu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mampu membangkitkan sebuah iman, mempertebal keyakinan dan kepercayaan kita. Setelah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mampu dan sanggup mewujudkan apa yang kita inginkan, maka kita akan lanjut ke meditasi visualisasi. Meditasi visualisasi ini kita lakukan setelah kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, sesuai dengan agama keyakinan Anda, kepercayaan Anda, sesuai iman Anda. Silakan Anda menyampaikan permohonan Anda kepada Tuhan. Mintalah sesuatu. Misalnya mungkin Anda minta pekerjaan, Anda minta penghasilan, ya, atau apapun itu. Selanjutnya teman-teman, setelah kita berdoa, apa yang kita doakan tadi, itu kita masukkan ke dalam meditasi visualisasi. Ya, waktunya kapan? Waktunya bisa kita lakukan pada saat kondisi hati kita sedang tenang. Saya melakukannya malam hari sebelum saya tidur, dan juga pagi hari setelah saya bangun tidur. Tetapi terkadang di satu waktu, pada saat situasi dan kondisinya mendukung, saya pun pernah melakukannya. Ya, tetapi panduan awal untuk Anda bisa mencoba di malam hari sebelum tidur dan pagi hari setelah bangun tidur. Cara meditasi visualisasi teman-teman adalah kita membayangkan
apa yang kita minta kepada Tuhan tadi. Satu contoh, Anda ingin memiliki pekerjaan kembali, ya. Taruh kata Anda seorang mandor bangunan misalnya, atau mungkin Anda seorang kepala proyek misalnya. Anda ingin mendapatkan kembali proyek-proyek Anda. Maka Anda melakukan sikap hening. Mungkin Anda boleh sembari duduk, sembari berbaring ya sebelum tidur. Anda membayangkan, bukan membayangkan Anda meminta kepada Tuhan, tetapi Anda membayangkan kondisi atau situasi di mana Anda sudah mendapatkan apa yang Anda minta dari Tuhan tadi. Anda mungkin minta kepada Tuhan, ya Tuhan, berikan hamba-Mu ini kembali pekerjaan untuk sumber penghasilan hamba. Maka dalam meditasi visualisasi tersebut, Anda membayangkan Anda sedang menerima proyek Anda. Ya, Anda sedang mengerjakan proyek Anda. Tuhan sudah mengabulkan itu dan Anda sudah menerimanya. Maka Anda membayangkan dalam pikiran Anda, memvisualisasikan bagaimana Anda mulai bekerja. Ya. Jadi bayangkan seolah-olah dalam pikiran Anda sedang mengerjakan proyek Anda. Ya. Bayangkan itu, teman-teman. Terus bayangkan, esok hari Anda lakukan lagi, bayangkan lagi. Bayangkan lagi. Ya. Anda tidak perlu mengulang permintaan Anda kembali, tidak perlu. Besok lagi mungkin Anda berdoa, Tuhan, berikanlah hamba pekerjaan kembali. Tidak perlu sebenarnya, teman-teman. Ketika Anda sudah mempunyai satu keinginan, Anda sudah utarakan kepada Tuhan. Cukup sekali itu saja. Yang harus Anda lakukan berkali-kali adalah apa? Anda membayangkan dalam pikiran Anda bahwa Tuhan benar-benar sudah mewujudkan itu. Ketika Anda sudah mulai merasakan bahagianya, mulai menemukan perasaan syukur dalam hati Anda, maka ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu sudah, serahkan kepada semesta. Ketika Anda belum mampu menciptakan gambar itu atau visualisasi itu, Anda boleh mengulangnya lagi esok harinya. Tetapi ketika Anda sudah mulai merasakan, sudah muncul sebuah keyakinan, hari-hari Anda sudah mulai dipenuhi oleh rasa bahagia, sudah mulai percaya diri, sudah mulai riang, rasa syukur Anda sudah mulai bangkit, kepercayaan, keyakinan Anda itu sudah mulai tumbuh. Artinya Anda sudah mulai terkoneksi dengan semesta, dan semesta sudah merespon apa yang Anda minta tadi. Ketika Anda sudah merasakan itu, ya sudah, lepaskan kepada semesta dan tunggu keajaibannya. Hal itu akan cepat menjadi nyata. Ya, hal ini teman-teman mungkin perlu beberapa kali Anda lakukan hingga Anda benar-benar bisa merasakan dalam hati Anda. Ya, mungkin Anda perlu mengulangnya. Tetapi ada beberapa orang yang hanya melakukan sekali dua kali sudah mampu menguasai. Masing-masing orang nanti berbeda. Ya, tetapi intinya tidak ada patokan khusus. Silahkan Anda mencobanya, menerapkannya hingga Anda benar-benar menemukan ritme atau irama atau pola dalam Anda melakukan meditasi ini. Ya, silahkan tulis di kolom komentar jika mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan. Sekali lagi, kesimpulan dari video ini, untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan menciptakan ketenangan batin, kita bisa melakukannya dengan 3 tahap meditasi. Yang pertama adalah meditasi pernafasan, yang mana kita fokus kepada pernafasan kita. Kemudian yang kedua adalah meditasi syukur, di mana kita mensyukuri segala hal yang masih kita miliki dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah meditasi visualisasi, yaitu kita membayangkan atas apa yang menjadi keinginan kita. Kita visualisasikan, kita bayangkan bahwa apa yang kita minta itu sudah Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Ini adalah pengalaman nyata dari kehidupan saya pada saat saya mencoba untuk bangkit dari keterpurukan, yaitu menciptakan ketenangan batin. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Doa dan harapan saya teman-teman, mudah-mudahan Anda bisa segera bangkit dari keterpurukan Anda. Segala permasalahan hidup Anda bisa teratasi dengan baik. Ya, simak terus channel ini. Saya akan terus berbagi inspirasi kepada Anda, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan bisa memberi nilai manfaat baik. Demikian, terima kasih dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan
keluarga Anda.